warahmatullahi wabarakatuh. Morning guys. Kenalkan saya Nurul. Dalam acara Pos Munas yaitu podcast SD Muhammadiyah 16 yang perdana. Mungkin masih banyak sekali yang belepotan, mungkin juga harus kita banyak revisi nantinya. Tolong di like dulu ya guys. Oke. Hari ini kita akan mengenalkan seorang narasumber yang menjadi inspirasi bagi kami tentang kedisiplinan. Karena beliau sudah mengabdi di SD Muhammadiyah 16 selama 38 tahun. Sekarang beliau sedang mengajar di kelas 2 SD. Oke, kita kenalkan dulu dengan narasumber kita yaitu Ibu Siti Sundari. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya sehat. Iya, alhamdulillah. Bunda Dari rumahnya paling jauh ya Bu ya, di Dinar sana ya. Tapi ternyata Bunda Dari bisa sampai on time waktunya itu, bangunnya itu kira-kira jam berapa Bu? Jadi berkaca nih pada diri sendiri ini. Alhamdulillah. Untuk kegiatan semacam itu sebetulnya bersumber dari kita sendiri. Iya. Kalau kita bisa memanage waktu, apa yang harus akan kita lakukan pada hari itu, tentunya kita harus sudah punya jadwal Planning sendiri. Sebelum kita mulai berangkat tidur, besok apa yang akan kita lakukan. Berarti sudah dipersiapkan dari awalnya. Sebelum kita berangkat tidur itu sudah tertata rapi di benak kita ya Bu ya. Sobat apa sih ya sebetulnya. Harus di kita timetable-nya harus teratur di bulan ini. Banyak pelajaran sekali di kita dalam. lakukan. Berarti harus betul-betul di di program habis ini gitu. Insya Allah kan sampai sekolah pun tidak terlambat ya Bu ya, kecuali darurat ya. Hebat jempol guys buat Bunda Dari, patut dicontoh ini. Kayak untuk saat ini Bu, mungkin kita kan biasa tatap muka ya. Terus ini nih karena masa pandemi corona dan covid ini kita harus belajar dengan proses daring gitu. Terus kesan Ibu gimana, kendalanya apa aja mungkin yang bisa membuat proses pembelajaran tetap berjalan gitu. Mau tidak mau, suka tidak suka harus tetap kita jalani. Walaupun kita belum bisa ya Bu ya, karena yang merasakan bukan kita semua, tapi seluruh para pelajar dan pendidik, guru-guru di mana masih mengalami pandemi seperti ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, semua kegiatan pembelajaran harus tetap jalan. Kendalanya Bu mungkin? Ya, kendalanya macam-macam. Selain mungkin pada siswa, kemudian kepada sarana. Contohnya kalau pembelajaran jarak jauh kita harus menggunakan misalnya HP, media yang akan kita gunakan. Kalau tatap muka kita tentunya lebih enak sebetulnya, lebih enak kita bisa bertatap muka langsung dengan anak-anak, bertemu, kesalahan anak bisa langsung kita koreksi, kita nasihati. Tapi dengan adanya daring ini, kita pembelajaran jarak jauh tentunya ini kendala. Kemudian di samping itu juga mereka-mereka yang para orang tuanya tidak senantiasa ada di rumah, harus bekerja mencari nafkah dari pagi hingga sore. Ini mau tidak kendala juga, termasuk kendala juga. Kita sebagai guru juga harus sabar, sabar menerima hasil pekerjaan anak, menunggu sampai orang tuanya datang dulu baru kita bisa mendapat hasilnya gitu. Kita harus sabar. Berarti peran orang tua ini lebih banyak di ini daripada ketika kita, terutama untuk anak-anak yang kelas rendah, karena mereka harus senantiasa mendampingi. Berarti peran orang tua itu poin banget dalam posisi daring ini ya. Padahal kalau kita ketika tatap muka kan mungkin hampir 100% kita yang pegang gitu loh, dari mulai baca, nulis dan lain-lain, apalagi kelas rendah ya Bu ya. Kemudian kendalanya selain itu mungkin dari anaknya sendiri atau bagaimana Bu? Anak pun juga merasa pengen ketemu Bu Guru, karena dari mereka sering kapan Bu Guru masuknya, kapan kenal sama Bu Guru, saya pengen ketemu ke sekolah, main bareng sama teman-teman. Itu juga termasuk ya. Bagaimana upaya guru dengan memberikan seperti anak ini ya, pengertian kepada anak. Kita harus mau tidak mau anak-anak harus bersabar seperti ini karena kondisi masih seperti ini. Insya Allah nanti kalau suasana sudah membaik, ini mereka bisa memahami. Peran orang tua atau mungkin guru yang lain Bu, ketika pembelajaran daring itu dibutuhkan sekali enggak Bu? Mungkin selain orang tua maksudnya ya. Jadi guru yang lain mungkin saling tentu. Karena kalau hanya kita mengandalkan orang tua, di
rumah, apalagi mereka yang orang tuanya sibuk di luar. Mungkin kalau ada nenek di rumah, tante atau om ini bisa membantu dalam proses ini. Pasti. Memang betul-betul harus saling kerjasama gitu ya Bu ya. Tentunya ada saling kerjasama yang baik. Terus perbedaan antara tatap muka yang sama daring tadi kan sudah dijelaskan bahwa lebih, menurut Bu Dari sendiri lebih nyaman yang mana? Menurut saya juga itu enak yang lebih tatap muka ini. Kita bisa menyampaikan unek-unek kita kepada anak-anak, pengennya kita seperti apa, anak ini mulai dari sikap, dari kita menyampaikan ilmu yang akan kita berikan, ini kita bisa langsung menerapkan kepada anak. Lain kalau dengan jarak jauh, kita mau menegur lagi pula kan tidak bisa kita bertemu dengan sejumlah anak yang begitu banyak. Berarti tatap muka itu bisa sampai kita bisa membentuk karakter si anak lebih. Jadi nggak harus orang tua juga, kita juga ikut berperan gitu dalam mendidik anak gitu. Mungkin untuk dalam proses daring seperti ini, peran pemerintah atau mungkin apa Bu? Kita kan SD swasta ya Bu ya. Ya alhamdulillah sedikit banyak pemerintah sudah banyak membantu dengan bantuan pulsa untuk alumni, yang kota, Bapak Ibu guru pengajarnya juga mendapatkan bantuan. Ini sudah bisa membantu untuk proses ini ya. Mungkin dari pengalaman sekian tahun Bu Dari mengajar, karena ini baru pertama kali daring ya Bu ya. Kesannya Bu Dari selama pembelajaran daring ini dengan yang tatap muka Bu. Mungkin bisa itu kita sedih ya. Kan ada ya Bu, gaptek dengan segala informasi atau segala macam kan sedih. Kendalanya gitu. Sedih, sangat sedih sekali. Pengennya kalau guru yang sudah setiap saat ketemu dengan murid harus ini sudah berapa? Berasa ngajar nggak Bu? Benar? Berasa ngajar atau hanya main HP? Maksudnya bukan main HP dalam artian main game ya Bu ya. Maksudnya kita kok ngadepin murid tapi kok nggak ada muridnya. Padahal kan itu adalah benda mati. Benda mati mereka. Kemana anak dan kemana anak kita tidak bisa. Misalkan anak yang pada saatnya harus mengerjakan, kalau tidak dikerjakan kita bisa langsung menegurnya dengan kasih sayang. Kita terapkan, kita ditulis dulu, kita kerjakan dulu. Lain kalau dengan menggunakan alat yang lain, kan tidak bisa ketemu dengan anaknya, mau tidak mau kita tetap terkendala itu ya. Kendala itu merupakan kendala yang besar. Berarti dari tahun ke tahun Bu, semenjak awal dari ngajar sampai sekarang itu perkembangan terhadap anak didik maupun terhadap sekolah kita sendiri. Alhamdulillah ya. Semua itu kalau diniati dari hati yang tulus, ikhlas, kita dalam mendidik anak, yang berat juga akan menjadi ringan. Kalau ditilik dari suka dan dukanya pasti semuanya ada. Ada suka dukanya. Yang namanya anak ini juga berasal dari keluarga yang berbeda. Ya ada penakaran anak yang nakal yang luar biasa, ada yang manut, ada yang namanya anak kan sudah seperti itu. Saya alami semuanya. Pernah dulu saya malah juga setiap kali mengajar nangis saya karena melihat tingkah anak, tapi mau tidak mau kalau harus dihadapi harus dihadapi. Kalau kita tidak ketemu juga kita rasanya nangis, kangen gitu. Tapi contohnya seperti ini, dengan adanya daring seperti ini, udah kita pengennya kangen ketemu sama anak-anak, tapi seperti apa? Doa kita aja kapan berakhir kita bisa ketemu. Karena kalau dari dulu dari tahun ke tahun ya itu yang kita rasakan, kita bisa bertatap muka dengan anak-anak, bermain bersama ya tahu. Baru sekali ini kita mengalami meskipun belum ada 1 tahun rasanya hampir 5 tahun rasanya. Mudah-mudahan aja kita berdoa. Ya semoga anak-anak tadi ya bisa dan anak bisa menerima ilmunya yang kita ini itu tersampaikan ke anak, itu yang poin banget gitu loh. Jadi ilmu itu bukan hanya dari guru yang harus bertatap muka, tapi kita juga bisa dapat ilmu dari media sosial yang dengan lantaran ilmu dengan guru itu sebagai perantara menjadi melalui media sosial itu. Ya sampai saat ini doa kita yang utama itu yang penting anak-anak sehat dulu. Dengan adanya pandemi seperti ini mudah-mudahan anak-anak didik kita tidak ada yang sakit ya betul. Kita selalu harapan kita ya memberikan masukan, tetap jaga kesehatan, pakai masker, jangan bergerombol, jaga jarak, tetap kita tangan kepada anak. Kita anak sehat dulu itu aja sudah senang, tidak ada kabar bahwa ada
murid kita yang sakit itu aja kita sedih. Tidak bisa di Ya, kita selama ini yang penting murid kita itu sehat. Kalau sehat kan kalau pembelajaran pembelajaran berjalan lancar. Ya, Untuk kesan kesan? Maksudnya harapan kita kepada pemerintah Bu tentang ini pembelajaran selama dari saya bekerja ini kalau saya perhatikan dari tahun ke tahun peran pemerintah sudah sangat banyak sekali. Kita kan di sini swasta pada saat itu ya semua orang pasti menghendaki pengen jadi PNS apa gitu. Tapi dulu itu waktu yang dulu itu sekarang bedanya masih sulit gitu, sangat sulit yang guru kayaknya angan-angan jauh gitu yang mengajar di swasta itu sangat pokoknya nggak gini lah, nggak mendapatkan tempat menjadi PNS. Tapi sekarang ini hampir sama, peluangnya hampir sama dengan yang guru PNS, cuma kalau yang PNS ini nantinya dapat pensiun. Cuma perhatian pemerintah untuk dengan adanya pengangkatan ASN, segala macam itu alhamdulillah kita guru swasta pun juga bisa mendapatkan contohnya seperti bantuan kuota untuk dari siswa. Kemudian bagi guru-guru juga dengan adanya mengikuti sertifikasi sedikit banyak membantu untuk guru-guru swasta ini. Gitu. Tapi pada dasarnya Bu, meskipun kita dari swasta kita gaji kecil, yang penting kita cari adalah berkahnya, bersyukurnya kita syukuri, dikasih sehat, dikasih murid yang banyak. Swasta ya Bu, harapannya kita kan masih murid banyak, terus murid sehat, orang tua murid mendukung gitu ya. Mungkin itu kayaknya poin penting juga gitu loh. Dan penting lagi Bu, kita nggak kayak gitu. Mungkin kayak gitu ya harapannya ya, insya Allah. Yang penting kita bersyukur, intinya gitu. Katanya nih yang masih muda-muda ini bisa mengikuti Impaksin dengan sendirinya. Amin. Ini juga menambah rezeki. Kita syukuri aja. Seperti penjenengan sama rekan-rekan yang masih muda-muda ini tentunya bisa menikmati. Amin. Itu kan juga perhatian pemerintah terhadap guru swasta. Kalau ditilik dari pertama kali saya mengajar, waktu itu saya mengajar tahun 83 itu dengan gaji 15.000. Saya masih ingat. 15.000 dulu tuh. Sekarang dapat apa Bu? Tapi kalau kita syukuri, insya Allah rezeki itu menjadi rezeki yang sangat berkah. Meskipun kita harus menerima, tetap menerima, harus kita terima. Bersyukur dulu, intinya kita harus bersyukur. Apa yang kita terima mudah-mudahan menjadi sekarang udah berapa Bu? Sekarang tidak beda dengan yang ini ya, sudah bisa bantu. Berapapun sebetulnya tergantung dari kita ya, kita yang memanage keuangan. Dikasih banyak, kalau kita tidak pandai-pandai mengaturnya ya tetap kurang ya, namanya saja manusia. Alhamdulillah berkat kesabaran, berkat selama 38 tahun kita termasuk orang-orang yang beruntung bisa mengikuti sertifikasi. Kemudian untuk rekan-rekan mereka yang bisa ikut dalam Impaksin ini juga bisa setara dengan guru. Meskipun ya tetap ada perbedaannya, tetapi kalau kita syukuri mudah-mudahan menjadi rezeki yang berkah. Alhamdulillah. Kemudian yang baru-baru ini program apa yang dari pemerintah kita terima? Alhamdulillah SD kita senantiasa mendapatkan berkah dari tahun ke tahun. Atau lihat kita pembangunan pada saat saya masuk di sini, pada saat saya masuk di sini semuanya ini belum pavingan, sekolah masih sangat sederhana. Insya Allah dengan berjalannya waktu, bersyukurnya para guru dari para guru, orang tua, wali murid juga, wali murid yang mendukung. Kita lihat hasilnya, bisa kita lihat. Kemudian dengan tambahnya murid kita, kepercayaan masyarakat kepada SD Muhammadiyah 16. Program yang baru yang kita terima alhamdulillah untuk tahun ini kita bisa melaksanakan sekolah gratis. Sekolah gratis Bu. Alhamdulillah, mana tidak dibebankan. Berarti tidak SPP. Tidak beda jauh dengan sekolah negeri ya Bu ya. Alhamdulillah kita bisa menerima program dari pemerintah bahwa sekolahnya boleh free, tidak bayar. Oke guys, boleh daftarin muridnya ke sini guys, gratis. Mungkin itu Ibu dari ya keunggulan kita untuk tahun ini, berikutnya mungkin dan nanti untuk tahun kedepannya bisa lebih lagi kepercayaan masyarakat kepada amin. Meskipun kita letaknya di dalam, tapi kalau sudah tahu siapa SD Muhammadiyah 16 insya Allah
Bisa diandalkan ya Bu, bisa diandalkan. Oke, mungkin monggo Bu Dari, kita cukupkan sekian dulu aja bincang-bincang kita dari podcast SD Muhammadiyah 16. Mungkin bisa lanjutkan lagi podcast berikutnya, dan bila taufiq wal hidayah, semoga kita juga bisa sehat kembali ketemu di podcast berikutnya. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, sebentar. Boleh nih, mesti di pause nggak sih rekam? Lanjut aja.